Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh Masjid Hikmatul Muamalat yang semoga selalu senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di waktu yang diberkahi ini, untuk sama-sama kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa radhiyallahu dalam salah satu karyanya yang beliau berjudul Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai bab yang ke-42 yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, Babun man 'ala thalath akhawatin. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang menanggung memelihara 3 saudari perempuannya. Nah, sebelumnya kita ini sudah atau membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bagi seseorang atau seorang ayah atau orang tua yang dikaruniai anak perempuan, yang dimana dahulu sebagian bangsa Arab itu, atau bukan sebagian sih, secara mayoritas melihat anak perempuan itu tidak memiliki guna, bahkan mereka tidak membagikan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang wafat kepada anak-anak perempuannya, dengan dalih bahwasannya mereka, anak-anak perempuan ini, tidak ikut berperang bersama orang tua dan saudara-saudara laki mereka. Artinya mereka tidak ikut berjuang di dalam mempertahankan hidup mereka. Lantas apa alasannya gitu? Ibaratnya cara berpikir mereka seperti itu. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwasannya anak perempuan itu juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Tentu di sini bukan sama rata tetapi artinya, maknanya, sebagaimana anak laki-laki berhak untuk mendapatkan warisan daripada orang tuanya, anak perempuan pun juga demikian. Sebagaimana anak laki-laki mendapatkan perhatian daripada ayah ataupun ibunya berupa kasih sayang, maka anak laki-laki juga mendapatkan, anak perempuan pun juga ikut mendapatkan sebagaimana anak laki-laki pun juga ikut mendapatkannya. Nah, bahkan sebagian di antara bangsa Arab di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus itu, sebagian dari mereka itu bahkan ada yang sampai tega membunuh anak-anak perempuan mereka, dikarenakan mereka memandang anak perempuan ini selain menjadi aib, tidak ada gunanya juga,
ya. Mereka juga takut akan apa? Rezeki. Ya, wah udah ini ibaratnya nggak bisa menguntungkan dari sisi manapun menurut hitungan logika mereka. Akhirnya mereka sampai membunuhnya. Nah, di sini juga kita sudah membacakan hadis-hadis tadi yang sudah disebutkan dan disampaikan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kondisinya bila seorang laki-laki ya mendapati saudarinya itu ya termasuk dalam kondisi yang berkebutuhan, artinya butuh untuk mendapatkan bantuan, sokongan, pertolongan daripada saudaranya. Di sini Imam Al-Bukhari akan membawakan satu hadis ya yang menjelaskan akan keutamaan bagi setiap laki-laki yang ikut serta menolong ya saudarinya yang dalam kondisi kekurangan atau berkebutuhan. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna, ya, tidaklah setiap dari kita, salah seorang dari kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan. Ya. Lalu apa? Fayuhsinu ilaihinna, lalu berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik di sini cakupannya luas, ya. Tidak hanya sekedar apa? Sekedar uang juga sebetulnya, tapi juga memberikan nasihat, memberikan arahan, ya, ya dalam artian juga bersikap lemah lembut di dalam menasihati mereka, yang juga termasuk ke dalam perbuatan ihsan di sini adalah apa? Mencukupi mereka tatkala mereka apa? Dalam kondisi kekurangan, ya. Maka dari itu Imam Al-Bukhari sampai memberikan judul bab man ala itu menanggung hidupnya, ya, illa dakhalal jannah, kecuali mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perempuan, anak perempuan, saudari perempuan itu sumber apa? Keberkahan. Selama kita menginfakkan harta kita yang kita miliki kepada anak perempuan kita atau saudari perempuan kita, ya, dan kita berbuat baik kepada mereka, itu akan mendatangkan keberkahan dan menjadi salah satu asbab yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab yang selanjutnya, babun fadlu man 'ala ibnatahul mardudah. Bab ya keutamaan siapa yang menanggung anak perempuan yang dikembalikan kepadanya. Ya, dikembalikan ini bisa banyak maknanya, diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itu misalnya kita tahu anak perempuan ini kalau sudah dewasa umumnya pasti ada yang apa? Ngelamar. Ya. Ya namanya jodoh ini kan bisa awet sampai meninggal, atau ya namanya namanya pernikahan, ya, bertemunya dua pribadi yang berbeda, ya, kadang-kadang juga nggak cocok. Nah ini karena ketidakcocokan ini yang tidak memungkinkan bagi kedua pasangan ini untuk melanjutkan rumah tangga mereka. Akhirnya Islam memberikan apa? Memberikan satu solusi, ya, yang dimana ini sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan manusia. Akhirnya mereka harus apa? Menyelesaikan hubungannya. Selesai sudah hubungannya. Nah tentu kalau sudah selesai, kemana nih anak perempuan ini? Nah kalau misalnya masih memiliki orang tua, tentu akan dikembalikan kepada siapa? Orang tuanya. Nah apakah lantas kalau orang tuanya dikembalikan begini nih, ya,
terus ngedumel, wah ini udah saya serahin kok pakai dibalikin lagi gitu kan, ya. Dan juga buat yang ada siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kegagalan rumah tangga, kegagalan itu bukanlah sebuah hal yang buruk, nggak mesti sebuah hal yang buruk, ya. Tidaklah mesti sebuah apa? Hal yang buruk, ya. Di mana bisa jadi dari sebuah perceraian itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat? Kira-kira kalau diturunin ayat tuh suatu hal kebaikan apa enggak? Kebaikan kan? Enggak ada kebaikan yang lebih besar lagi daripada apa? Dari di mana diturunkan ayat yang menjadi pegangan kita sampai nanti kita meninggal, ya. Dan menjadi pegangan untuk umat Islam sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, itu ada satu ayat, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya perceraian. Ya, jadi antara Zainab binti Jahsh dengan Zaid ibn Harithah, yang dimana keduanya nih yang jodohin siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lantas menjadi merasa orang yang gagal? Merasa orang yang kena musibah? Enggak, ya. Jadi itu selama kalau terjadinya perceraian itu, masing-masing daripada yang mantan daripada pasangan ini tetap menjaga hak dan kewajibannya, insya Allah itu bukanlah sebuah hal yang buruk yang terjadi yang menimpa daripada kedua orang tersebut. Nah, di sini lantas bagaimana sikap orang tua yang ketika anaknya dikembalikan? Di sini dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Musa ibn Ali ibn Ulay dari ayahnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Suraqah ibn Ju'shum, ya. Ia berkata, ya, Rasulullah berkata kepada Suraqah bin Ju'shum, ini salah seorang sahabat, ala adulluka ala a'dhamis sadaqah. Maukah aku beritahu satu sedekah yang paling besar pahalanya, paling mulia, paling agung. Au min a'dhamis sadaqah, atau termasuk sedekah yang paling besar pahalanya. Jadi di sini Rasulullah mau menunjukkan akan apa? Sedekah yang paling besar. Qala bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ibnatuka mardudatan ilaik. Ya, anak perempuanmu yang telah dikembalikan kepadamu, laisa laha kasibun ghairuk, yang dimana dia tidak memiliki seseorang yang menanggung kehidupannya kecuali dirimu, ayahnya. Nah, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini termasuk sedekah yang paling besar. Sedekah yang paling apa? Sedekah yang paling besar. Bahkan dalam hadisnya yang lain itu disebutkan, walaupun seseorang berinfak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, belikan kendaraan, persenjataan, ya, untuk mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau anak-anaknya, saudara karib kerabatnya yang wajib untuk dia tanggung sampai keteteran, itu bukanlah sedekah yang paling bagus, tapi justru sedekah yang paling bagus kepada siapa? Kepada saudara atau kerabatnya, atau yang menjadi tanggungannya. Nah, di sini diantara yang menjadi tanggungan bagi seorang ayah apa? Ketika seorang anak perempuannya dikembalikan kepadanya, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan itu termasuk a'dhamus sadaqah, sedekah yang paling agung, ya. Lalu hadis yang selanjutnya dengan sanadnya Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, ya, salah seorang sahabat yang bernama Miqdam ibn Ma'di Karib, di mana ia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah." Setiap yang engkau belanjakan untuk menghidupi dirimu, diri kita aja nih, ya, itu terhitung apa? Sebagai sedekah. Ya. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan apa yang engkau berikan, ya, makan kepada anakmu, itu juga merupakan bagian daripada apa? Sedekah.
Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah. Yang engkau berikan makan kepada istrimu itu juga terhitung sebagai apa? Sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Bahkan sampai kepada ART-mu, ibaratnya begitu, asisten rumah tangga, itu juga terhitung sebagai sedekah. Nah, di sini Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan secara langsung. Kan nggak ada di sini disebutkan anak perempuanmu yang dikembalikan kan? Betul ya? Tapi dari mana dalilnya? Nah, jadi ada namanya dalam ilmu usul fiqh itu qiyas aulawi. Ketika orang-orang ini disebutkan bahkan sampai kepada ART yang notabene umumnya tidak memiliki hubungan darah, maka kepada anak perempuan, ya, baik belum dinikahkan atau sempat pernah dinikahkan lalu terjadi yaitu tadi, ya, lalu kembali kepada orang tuanya, itu jauh lebih utama. Jadi seperti itu. Artinya jangan kita merasa terbebani ketika misalnya anak perempuan kita ini terjadi yaitu ada selesai jodohnya, nggak dilanjutkan lagi, yaitu kita menanggung anak perempuan kita semasa hidup kita selama kita masih mampu. Itu terhitung sebagai sedekah yang paling besar, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Babun, ya, bab man kariha an yatamanna mautal banat. Ya, bab yang menjelaskan tentang orang yang atau bab kuriha an yatamanna mautal banat, tidak disukai, ya, bagi seseorang yang menginginkan, mengharapkan meninggalnya anak perempuan. Nah, jadi ini tidak merupakan perkara yang tidak disukai. Tentu kuriha di sini bisa maknanya makruh yang seperti kita pahami saat ini, bisa maknanya haram. Ya, tentu kan ada perbedaan itu kan. Kalau makruh yang kita pahami saat ini kan itu istilahnya para ulama yang datang dalam artian para fuqaha, dari kalangan para fuqaha. Artinya kalau misalnya makruh itu artinya apa? Dia tidak ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak mengapa. Ya, kalau haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, tentu maknanya bisa kedua. Kuriha di sini, dibenci ini, tidak disukai ini, bisa kedua hal tersebut. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari sampai kepada sahabat Ibnu Umar, ya, anna rajulan kana indahu, bahwasanya ada satu orang pernah bersama Ibnu Umar, walahu banat, dan dia punya anak perempuan banyak. Fatamanna mautahun, lalu orang tersebut, ya, berangan-angan kalau anak perempuan itu meninggal saja. Faghadiba Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar itu marah. Faqal anta tarzuquhunna, apakah engkau yang memberi rezeki anak perempuanmu itu? Nah, jadi di sini Ibnu Umar ini mengingatkan kepada orang tersebut bahwasannya hakikat yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala sudah memberi rezeki kepada kita anak, udah jangan dalam artian jangan sampai kita berusaha atau berkeinginan bahwasannya kita dijauhkan, dihilangkan dari beban tanggung jawab karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Karena ini seperti apa? Seperti menolak pembelian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semacam ketidakridhaan atas keputusan dan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibnu Umar memarahi orang tersebut. Anta tarzuquhunna, apakah engkau
memberi rezeki anak-anak perempuan anak perempuanmu tersebut? Tentu tidak. Siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala. Terus pertanyaannya, boleh nggak kita merencanakan kelahiran kalau begitu? Benar nggak? Boleh atau nggak boleh? Hah? Boleh, nggak ada masalah merencanakan kelahiran. Yang tidak boleh itu tidak menginginkan anak. Kalau merencanakan kelahiran itu tidak masalah. Maka dari itu ada salah seorang salaf, Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan, saya lebih baik menyimpan harta saya, tidak saya sedekahkan, tapi saya jadikan harta saya yang simpan ini sebagai apa? Sebagai harta dalam artian kayak ancang-ancang untuk anak masa depan keluarga saya. Itu lebih baik daripada saya sedekahkan hari ini, saya tidak bisa memberikan bekal untuk masa depan anak-anak saya. Nah, jadi di sini paham nggak korelasinya apa? Artinya kita merencanakan sesuatu untuk keluarga kita itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kemampuannya apalagi di zaman sekarang ya, bener nggak? Zaman sekarang kita dirasa nih bawa satu anak aja nih, ketitipan satu anak aja udah apa? Udah berat ya kan? Ya. Nah, terus Toto main banyak anak. Enggak juga. Kalau rezeki artinya harta ya Pak ya. Kalau artinya harta ya, enggak juga. Ya. Kalau rezeki artinya harta tidak. Rezeki itu maknanya apa sih? Rezeki itu artinya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Ini saya manfaatin ini nih. Padahal saya punya nggak? Enggak, ini rezeki saya. Ya. Rezeki itu nggak mesti harus kita milikin ya kan. Misalnya ada yang diserahkan mobil, rumah atau apapun juga, itu bentuk yang sebuah kepemilikan pribadi. Punya orang, tapi yang manfaatin kita, itu rezekinya siapa? Rezeki kita bukan orang itu. Ya. Itu yang dimanfaatkan, itu yang namanya adalah rezeki. Nah, kembali lagi. Jadi boleh saja kita merencanakan kelahiran, merencanakan keuangan untuk anak-anak kita aja, itu boleh. Ya, yang nggak boleh ketika sudah diberikan rezeki, kita udah rencanakan misalnya mau lahirannya per 2 tahun, per 3 tahun. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala ngasihnya per satu tahun. Itu lain lagi itu. Nah, itu kita nggak boleh menghindar. Terus wah, mati aja di anak, dia nggak boleh begitu. Ya. Tapi merencanakannya itu sebagai bentuk apa? Ikhtiar. Ya. Yang benar tuh jalan aja nggak pakai ikhtiar, apa ikhtiar dulu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar dulu. Nah, ini yang kadang-kadang suka salah persepsi. Anak banyak. Nah, ini bentuk kayak orang apa? Itu jalan dulu, ikhtiar belakangan. Nah, ini salah persepsi. Nanti mereka suka berdalihnya dengan apa? Hadis Nabi Muhammad SAW, tazawwajul wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Ya. Nikahilah perempuan al-wadud yang suka yang tipe istrinya ini mencintai perhatian dengan suaminya. Al-walud, mudah hamil dan mudah melahirkan. Fa inni mukathirun bikumul umam, karena nanti saya akan berbangga dengan banyaknya umat. Iya, bangganya umat itu bukan banyaknya anak dari per kepalanya. Betul nggak? Nah, kalau setiap orang konsisten 3, bakalan banyak nggak? Bakalan banyak kan? Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi tidak harus, makna hadis di sini diartikan tidak harus diartikan harus banyak anak, artinya anak kita harus 9, 10, 7,
12, 15. Saya pernah nemu loh, ada orang 15 anaknya. Satu ibu loh. Nah, itu. Enggak mesti seperti itu. Ya, tapi orang zaman dulu itu. Ya, ala kulli hal, ya. Jadi melihat kepada apa? Kepada kemampuan. Jangankan memiliki anak, untuk menikah saja pun juga kita harus apa? Menimbang dengan kemampuan dulu sebelum memasuki jenjang pernikahan. Maka itu kan para ulama mengatakan nikah itu hukumnya bisa makruh, bisa haram, betul ya? Nah itu karena kenapa? Dikarenakan melihat kemampuan orang yang menikah. Begitu juga dalam hal memiliki anak. Nah, tetapi ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Terlebih lagi anak perempuan. Ya, terlebih lagi apa? Anak perempuan. Ya. Lalu bab yang selanjutnya bab al-waladu mabkhalatun wa majbanah, ya. Bab anak itu menjadikan orang tuanya itu cenderung untuk kikir dan menjadi penakut. Nah, lihat nih, ya. Anak ini jadikan apa? Orang tuanya apa? Cenderung kikir dan cenderung takut, jadi penakut. Tadinya dia berani, ya kan? Mikir 2 kali ada anak. Ya kan? Biasanya royal masih di mana? Kotak amalnya. Wow, cepet, ya kan? Atau warnanya, ya kan? Biru-biru yang kagak jelas tuh. Alias abu-abu. Kan mulai nyaru tuh duit 2.000-an sama 50.000 aja. Bener gak tuh? Mulai nyaru kan 2.000 sama 50.000-an kan nyaru tuh. Ya kan, untung beda ukuran aja tuh. Kalau sama ukurannya sih istri salah kita gak bakal kagak. Nah itu dia. Nah, biasanya kita ngeluarin nih, ya, yang warna biru atau yang warna merah, ada anak mikir deh, ya dikurangi. Ya, nah ini dia, makanya Imam Bukhari yang mengatakan apa? Bab al-waladu mabkhalatun wa majbanah. Anak itu menjadikan orang tua cenderung kikir dan cenderung penakut. Nah, dalilnya mana? Dalilnya dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yauman, Abu Bakar sahabat yang mulia, ayah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata satu hari, wallahi, demi Allah, ya, ma 'alal ard rajulun ahabbu ilayya min Umar. Tidak ada satupun laki-laki yang di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Falamma kharaja, lalu ketika keluar, kembali lagi. Udah keluar dari rumahnya Aisyah, terus masuk lagi, ya. Terus nanya, Allah, kaifa halaftu ay bunayya? Tadi saya sumpah apa sih? Saya sumpah apa sih? Ya. Faqultu lahu faqala a'azzu alayya wal waladu alwat. Ya. Engkau bersumpah dengan sesuatu bahwasannya anakmu itu lebih apa ya? Lebih menempel dengan hatimu. Ya. Ini maksudnya bagaimana? Jadi begini. Tadi kan udah sumpah depan anaknya, membuat sebuah pernyataan di depan anak perempuannya. Biasanya anak yang paling cemburu dengan ayahnya siapa? Anak perempuan. Di sini sahabat Abu Bakar membuat pernyataan apa? Tentang kecintaan. Di depan siapa? Anaknya Aisyah. Nah, saking takutnya dia anaknya jadi cemburu sampai balik lagi. Nah, ini yang menunjukkan akan apa? Kalau anak ini bisa memberikan pengaruh dari sisi apa? Keberanian. Yang tadinya nggak kayak mikir, jadi mikirnya, atau yang tadinya mikirnya 3 kali, ini mikirnya bisa sampai 30 kali. Bukan 10 kali, 30 kali. Ya. Nah, lalu
dalam hadis yang lainnya, riwayat yang lainnya dengan sanadnya Imam Al-Bukhari, ya, dari Ibnu Abi Nu'am. Ia berkata, kuntu syahidan Ibnu Umar. Dia berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar. Idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Ada orang nanya tentang darah nyamuk ke Umar. Faqal mimman anta? Kamu dari mana? Kamu asalnya dari mana? Kok nanya tentang darah nyamuk? Min ahli Irak, dari negeri Irak. Ya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Unzuru ila hadza yas'aluni an damil ba'udah wa qad qatalu ibnan nabi." Ya. Lihat orang-orang ini kata Ibnu Umar. Orang-orang ini datang nanya ke saya tentang darah nyamuk. Sedangkan mereka berasal dari satu daerah yang penduduknya membunuh anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huma raihanai minad dunya." Mereka kedua-duanya adalah apa? Sebagai pengharum penghias hidupku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan akan apa? Bahwasannya anak itu juga bisa mempengaruhi, karena kenapa? Ketika diambil, ya, akhirnya mempengaruhi, jadi akhirnya bisa menimbulkan kebencian juga jadinya. Nah, Ibnu Umar merasa ada kebencian, ada sensitivitas lebih kepada penduduk Irak. Karena kenapa? Ia mengetahui bahwasannya anak daripada orang terkasihinya, siapa, Nabi Muhammad, cucu daripada Nabi Muhammad SAW itu dibunuh di mana? Di Irak. Ya, jadi begitu tuh. Memang para sahabat itu sangat mencintai siapa, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalam perihal, ya, sikap kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada dua kutub ekstrim, ya, kutub ekstrim, kutub kanan, kutub kiri. Kutub kanan itu, dan dua-duanya ini kata para ulama Ahlus Sunnah, ini adalah dua kelompok bid'ah yang sesat dalam hal akidah. Jadi ada berkaitan dengan akidah. Kutub kanan itu apa? Kutub kanannya mereka yang gulu, berlebihan dalam mencintai ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai menuhankan, sampai melihat tidak ada maksum mereka. Nah, ini termasuk ghulu. Kutub ekstrim yang kirinya sangat membenci. Nah, ngelihatnya udah nggak suka, apa-apa udah pokoknya baunya, ngelihatnya nggak suka. Ya, yang kutub kanan ini terkenalnya dengan apa? Syiah. Yang kirinya disebut Nasibi. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita lari dari kanan jatuh ke kiri. Lari dari kiri jatuh ke kanan. Harus di tengah-tengah. Kita mencintai, ya, anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa harus ghulu, ya. Melihat mereka salah seperti halnya kita melihat apa? Anak kita kalau salah. Gimana kalau anak kita salah? Marah nggak? Marah. Tapi apa bisa kita caci maki begitu? Enggak kan? Kita tegur nggak? Tegur. Kita ingatkan nggak? Diingatkan. Tapi apa dipermalukan? Dihinakan? Lihat Ibnu Umar sampai apa? Sampai ikut marah ketika mendapati orang-orang yang dari daerah yang dimana mereka membunuh siapa? Keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat, dalam satu hadis dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari, Imam Ibnu Asakir itu ketika menjelaskan keutamaan Abu Musa al-Asy'ari, ya, sahabat, ya,
Abu Musa al-Asy'ari, ketika Rasulullah SAW mendoakan, Imam Ibnu Asakir membawakan riwayat bahwasannya semua doa yang Rasulullah SAW berikan kepada salah seorang sahabat itu akan berlaku sampai ke anak turunannya. Jadi kalau Ibnu Abbas didoain apa itu akan berlaku sampai ke turunannya. Nah ini kalau bagaimana dengan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, maka kecintaan itu berlaku sampai kapan? Sampai anak turunan. Nah itu maka dari itu, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita berada di salah satu di antara dua kutub ekstrim ini, yang dimana kedua-duanya kata para ulama ini adalah apa? Merupakan jalan yang ditempuh oleh kelompok mubtadi'ah, kelompok ahlul bid'ah. Harus di tengah-tengah. Baik. Babun hamlus sabi 'alal 'atiq. Bab menggendong anak-anak di atas dua pundak. Ya. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari sampai kepada sahabat Adi bin Thabit, qal sami'tu al-Bara yaqul, aku mendengar Bara berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Hasan radhiyallahu anhu ala atiqihi. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hasan berada di atas dua pundaknya. Lalu beliau berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah ia juga. Sudah barang tentu Allah juga bakal mencintai siapa? Orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, juga dalam hadis ini diperbolehkan bagi kita untuk apa? Menggendong anak-anak itu di atas pundaknya. Dan ini sebagai bentuk ekspresi apa? Rasa cinta, sayang kita kepada anak-anak. Babun al-waladu qurratul ain. Bab anak itu sebagai penyejuk mata. Masya Allah. Ya. Benar nggak? Benar apa benar? Nah, kalau penyejuk mata jangan suka diomelin. Oh cucu. Kalau cucu biasanya lebih sayang ya. Masya Allah. Baik. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari sampai kepada Jubair ibn Nufair dari ayahnya. Ia berkata, jalasna ilal Miqdam ibn al-Aswad yauman. Saya pernah duduk bersama Miqdam ibn al-Aswad pada satu hari. Famarra bihi rajulun, atau ada satu orang lewat di depan Miqdam ibn al-Aswad. Faqala tuba lihatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kedua mata tersebut yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah kata orang ini, lawadidna anna ra'ayna ma ra'ait. Demi Allah aku berharap, menginginkan bisa melihat apa yang engkau lihat. Ya. Wa syahidna ma syahidta, dan juga menghadiri apa saja yang telah engkau hadiri. Fastughdib, lalu tiba-tiba Miqdam ibn al-Aswad ketika mendengar ucapan tersebut malah marah. Lihat marah orang ini. Miqdam ibn al-Aswad ini, sebelum saya lanjutin ya, ini termasuk sahabat yang punya hikmah yang besar. Ya, beliau ini berasal dari Yaman. Ya, Rasulullah SAW menjuluki negeri yang hikmah, penuh dengan hikmah Yamaniyah. Ya, di antara hikmahnya itu adalah apa? Sikapnya Miqdad ini ketika Rasulullah SAW mendapati posisinya harus berperang dengan kaum musyrikin di saat perang Badar. Perang Badar ini kan aslinya bukan buat berperang persiapannya, tapi persiapannya apa? Cuman mau mencegat kafilah aja. Nah, paling kafilah bawa apa sih? Kalau kita zaman sekarang senapan apa? Pistol gitu-gitu doang kan cukup ya kan? Ya. Atau paling kalau laras panjang yang ya nggak terlalu berat. Ya. Tiba-tiba harus berhadapan dengan musuh yang membawa perlengkapan militer lengkap untuk berperang.
dengan jumlah personil, ya, yang dimana personilnya Rasulullah 300, personilnya musuh 1000. Nah, kira-kira kalau udah hitungan manusia itu bagaimana tuh? Hah? Ya kan? Nah, kalau sudah hitungan manusia, kira-kira yang ikut berperang sama kita bakalan maju terus apa mundur? Nah, di saat Rasulullah SAW seperti dalam kondisi hilang harapan, bahkan sampai Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang Ansor akan perjanjian mereka. Diingetin sama Rasulullah. Kalian sudah berperjanjian dengan saya akan membela, menolong ini segala macam. Tiba-tiba Miqdad ibn al-Aswad muncul dengan sebuah ungkapannya yang menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Inna la naqulu mithla ma qala Banu Israil li Musa. Kami tidak akan mengucapkan ucapan Banu Israel kepada Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa bersama Rabbmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini nunggu. Bani Israel ngomongnya begitu tuh. Hah? Walakinnana naqul, akan tetapi kami berkata, idhhab anta wa rabbuka inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Rasulullah bersama Rabbmu, kami akan senantiasa membersamaimu memerangi mereka. Wah, kira-kira kalau digituin gimana tuh? Hatinya besar lagi kan? Dan juga Miqdad ibn al-Aswad ini diantara hikmah beliau itu adalah apa? Ketika di perang Sufyain atau Jamal ya, berperang ketika kaum muslimin ya dengan pasukan yang besar, yang membuat mereka berdamai itu adalah perkataan siapa? Miqdad ibn al-Aswad. Dikatakan kepada mereka, kepada kaum muslimin, apakah kalian tidak menghitung, kurang lebih maknanya ya, kalian berperang yang dimana peperangan ini akan menghabiskan kalian, kita semua, kaum muslimin. Sedangkan musuh di belakang kita sedang mengintai saat dimana kita lemah, lalu mereka akan memporak-porandakan kita dan akan menghancurkan kita dan akan mengambil anak-anak perempuan kita. Wah, begitu dengar itu berhenti perang. Jadi ucapan siapa? Miqdad ibn al-Aswad. Nah, maka dari itu Miqdad ini ketika mendengar ucapan yang sifatnya kalau kita melihat ini kayaknya bagus ini, benar kan? Pujian kan? Lalu kenapa marah? Nah, di sini hikmahnya Miqdad akan keluar, kita akan ketahui. Ya, karena ada hikmah yang sering kali orang kalau punya hikmah itu akan menangkap sesuatu yang jarang orang menangkapnya. Nah, apa hikmahnya? Di sini disebutkan faja'altu a'jab. Lalu sahabat yang bersama Miqdad itu merasa kaget, kok kenapa kamu marah? Gitu. Maqala illa khairan. Yang apa yang dia ucapkan itu melainkan tidaklah sebuah kebaikan. Thumma aqbala alaihi, lalu Miqdad menghadap ke arahnya. Ma yahmilu rajul ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allah anhu. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fih. Ya, kata Miqdad, apa yang diinginkan oleh seseorang, ketika menginginkan untuk bisa berada di satu tempat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan orang tersebut tidak ada di saat itu. Ya, dia tidak akan tahu kalau sekiranya dia ada di situ bagaimana kondisinya. Ya, wallahi, demi Allah, kata Miqdad bin Aswad, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Sungguh ada orang banyak yang telah dihadirkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan mereka semua itu ya dimasukkan ya ke dalam api neraka jahanam di atas hidung mereka. Ya. Lam yujibu wa lam yusaddiquh, disebabkan mereka tidak menjawab dan mempercayai dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
awala tahmaduna Allah azza wa jalla id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, bukannya engkau harusnya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dirimu, menghidupkan dirimu dalam kondisi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatasaddiquna bima jaa bihi nabiyakum, dan kalian semua membenarkan, mempercayai apa yang dengannya para nabi kalian datang. Wa qad kufitumul balaa bighairikum, dan sungguh bala, cobaan yang menimpa umat Rasulullah SAW itu telah diwakilkan oleh selain kalian. Ya, wallahi laqad bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi hal bu'itha alaiha nabiyyun qat. Sungguh demi Allah, katanya Miqdad bin Aswad, Rasulullah SAW itu diutus dalam kondisi yang sangat amat syadid, keras, melebihi daripada kondisi nabi-nabi sebelumnya. Fi fatratin wa jahiliyah, dalam kondisi fatrah. Fatrah itu apa? Kondisi terputus wahyu. Yang dimana umumnya nabi-nabi sebelumnya itu, ketika nabi meninggal ada langsung penggantinya. Terutama di kalangan Bani Israel. Jadi nggak ada tuh nabi, terus nanti lama baru ada nabi, nggak. Di Bani Israel, nabi meninggal, langsung ada nabi. Nabi meninggal, nabi lagi gantikan. Nabi meninggal, nabi gantikan, sampai kepada Nabiullah siapa? Isa alaihissalam. Di situ ada kekosongan kurang lebih sekitar 500 tahunan. Ya, ala fatratin wa jahiliyah, dan dalam kondisi jahiliyah. Makna jahiliyah itu apa? Kebodohan. Kebodohan yang dimana di saat kebodohan tersebut mereka tidak punya rujukan kembali kepada hidayah. Kalau sekarang kita nih nggak bisa dikatakan jahiliyah. Ini masa jahiliyah sekarang, nggak bisa. Tapi akhlak jahiliyah masih ada, sebagian akhlak masih dikerjakan. Tapi masa kita bukan masa jahiliyah. Beda tuh. Kenapa masa kita sebodoh-bodohnya umat Islam, kita mau kembali masih ada nggak rujukannya? Masih. Berbeda dengan umat terdahulu, umat nabi-nabi terdahulu. Mereka atau di masa antara Nabiullah Isa alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara itu nggak ada tempat kembalinya. Ya, ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil authan, yang dimana mereka melihat bahwasannya, ya, mereka tidak melihat bahwasannya agama yang dibawa Rasulullah SAW itu lebih baik daripada menyembah berhala. Faja'a bi furqanin farraqa bihi ma bainal haqqi wal batil, dan mereka Rasulullah SAW datang dengan sesuatu yang memecah antara kebenaran dengan kebatilan. Wa farraqa bihi bainal walid wa waladih, ya, dan mereka memecah antara anak dengan ayahnya. Hatta in kana rajul la yura waliduhu aw waladahu aw akhahu kafir, sampai seseorang itu melihat saudaranya atau ayahnya itu dalam kondisi kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka kunci hati mereka dengan keimanan, bahwasannya mereka juga mengetahui kalau sekiranya saudara-saudara mereka itu meninggal, mereka akan masuk ke dalam neraka, sehingga menjadikan mereka tidak bisa menyejukkan mata mereka melihat saudaranya, ayahnya mati dalam kondisi kafir dan masuk ke dalam neraka. Ya, dan lalu Miqdad bin Aswad membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang mereka senantiasa, maka dari itu orang-orang para sahabat di zaman itu berdoa, berikanlah kami anugerah, ya, dari istri-istri pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan mata kita. Karena kenapa? Di saat itu kondisinya mereka harus berpisah dengan istri, dengan anak. Karena kenapa? Perkara keimanan. Mereka ingin minta diberikan pengganti, ya, yang menjadikan mereka itu
sejuk matanya karena melihat istrinya dan anak-anaknya di atas iman yang sama dengan para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babun man da'a di sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang bab yang mendoakan bagi saudaranya untuk dibanyakkan hartanya dan anaknya. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum tutup? Ya. Iya, kalau anak perempuan ya anak perempuan kita cucu ke bawah. Anak ke bawah. Mau dari anak laki kita atau anak perempuan kita kayak gitu. Itu termasuk anak perempuan kita semua. Wallahu a'lam. Anda tanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, rasa cukup ya. Insyaallah semoga bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?